Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa DMS TV. Anda kembali bersama kami dalam program Subur Salam Bicara, sebuah program talk show yang mengangkat berbagai hal, isu-isu, atau apapun yang dirasa menarik dan patut untuk Anda pemirsa DMS TV ketahui. Di studio kami saat ini sudah hadir seorang narasumber. Beliau adalah Kepala Dinas Kominfo. Assalamualaikum Pak Irwan Faisal. Waalaikumsalam. Ya, dalam pemahaman secara awam, Dinas Kominfo ini adalah mata, telinga, dan juga mulutnya Pemda. Itu kalau kita analogikan ke tubuh. Dinas ini menghimpun berbagai informasi, mengolahnya, kemudian menyajikannya baik dia ke internal Pemda maupun ke eksternal, sehingga berbagai kebijakan Pemda bisa diketahui oleh masyarakat secara umum. Dan untuk membahas lebih jauh soal ini, agar kita dapat mengetahui apa sebenarnya Kominfo ini fungsinya, baik di internal maupun di eksternal, saat ini mungkin kita bisa langsung berbicara dengan Pak Irwan Faisal. Silakan Pak Irwan, mungkin yang di awalnya dulu memperkenalkan diri dulu Pak Irwan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Irwan Faisal. Mungkin dalam waktu 3 bulan ini baru dilantik menjadi PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Subur Salam. Sejauh ini mungkin kami sebenarnya basicnya mungkin di kewilayahannya. Saya kurang lebih hampir 6 tahun memimpin di kewilayahan, tepatnya Kecamatan Ruding. Dan di Kominfo ini sebenarnya saya baru artinya ya perlu belajar dan belajar. Mungkin itu mungkin dalam tahap perkenalan itu. Kalau untuk Kominfo sendiri, tugas dinas ini apa sebenarnya selain kemudian mengumpulkan dan menyebarkan informasi? Ya, mungkin tugas pokok dan fungsi. Pertama seperti yang disampaikan oleh Saudara Rodi tadi, yang memberikan informasi publik kepada masyarakat, apalagi di era digital ini. Artinya kami juga di Kominfo sejauh ini dalam informasi publik kita selalu update untuk menginformasikan kepada masyarakat Kota Subur Salam tentang program kegiatan pemerintah dalam web info publik. Info publik itu ya miliknya pemerintah Kota Subur Salam, yang secara teknis kami yang mengelola. Mungkin itu terkait dengan informasi publik. Dan menyangkut tentang tupoksi Kominfo, bahwa sesuai pula dengan program Bapak Wali Kota tentang Smart City, bahwa kami mengawali kembali program Smart City ini, di mana amanah undang-undang juga tentang penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik. Kami sedang membangun infrastruktur. Yang pertama jaringan memang sejauh ini yang khusus Subur Salam ini belum stabil ya untuk jaringan internet. Yang kedua, kami sedang membangun server milik pemerintah Kota Subur Salam, sehingga program Smart City dan pembangunan pemerintahan berbasis elektronik ini juga akan kita jalankan insya Allah di awal 2022. Sehingga karena infrastruktur ini adalah fondasi awal, infrastruktur jaringan, server, sehingga dengan adanya kedua infrastruktur ini, Smart City akan kita jalankan. Itu nanti menarik juga ini soal Smart City, tapi itu nanti mungkin kita bahas di sesi berikutnya. Ini mungkin lebih ke perannya Kominfo, apa saja sebenarnya tugas fungsi dan tugas fungsi pokoknya, itu fungsinya dalam bahasa istilahnya kita. Di Pemda kita sendiri mengenal ada yang namanya kehumasan. Itu yang membedakan kehumasan dengan Kominfo ini apa sebenarnya Pak? Iya, sesuai dengan tupoksi ya, SUTK yang ada, bahwa kalau saat ini di kehumasan ini hanya humas protokol dan komunikasi pimpinan daerah. Artinya artinya pengertiannya lebih sempit. Artinya di sana hanya mereka
menjalankan tugas pokok dan fungsi tentang kehumasannya, tentang informasi publiknya, tentang protokolnya khusus untuk pimpinan daerah. Artinya di sana mungkin ada Pak Wali, ada Pak Wakil, Sekretaris Daerah. Kalau di Kominfo sendiri kita lebih pada informasi publik tentang pemerintah daerah. Kita merangkum seluruh SKPK, baik kegiatan-kegiatan pada SKPK, kegiatan-kegiatan pimpin daerah, itu menjadi tugas pokok dan fungsi kita untuk mempublikasikannya. Ya. Berarti ini Kominfo ini kalau kita memahami secara awam mungkin medianya pemerintah daerah ya? Ya. Yang akan menyebarkan segala bentuk informasi yang dirasa layak dan perlu untuk diketahui oleh publik. Ya. Nah, untuk penyebaran informasi ini sendiri, kalau kita ketahui kalau untuk bidang private atau swasta mereka punya kanal-kanal seperti televisi. Kalau untuk yang swasta pribadi itu ada yang kemudian menggunakan media sosial sebagai saluran penyalur informasinya. Kalau untuk Kominfo sendiri apa yang sekarang sudah dipunyai dari komunikasi informasi? Ya, kalau di Kominfo sendiri sejauh ini memang untuk infrastruktur kita masih belum memadai ya. Jadi kita memberikan informasi publik sejauh ini masih melalui media-media sosial, baik itu FB, IG, dan YouTube. Dan juga kita punya informasi tersendiri tentang media, yaitu info publik yang mungkin sejauh ini tetap kita update tentang informasi kegiatan program pemerintah daerah. Dan juga yang kita memberikan informasi melalui videotron. Sejauh ini masih itu yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan ke depan memang dengan dukungan infrastruktur, peralatan, ya mungkin kita bisa bekerja sama, termasuk dengan DNS tentang terkait berita-berita yang di Kota Suku Salam ini. Di era digitalisasi ini kan informasi itu sangat cepat ya. Informasi ini juga salah satu kekuatan yang bisa membuat berbagai kebijakan berubah, ada yang berdampak positif dan negatif. Jadi kalau dari Kominfo sendiri Bang, bagaimana kemudian di tengah segala keterbatasan yang ada ini, terutama tadi yang seperti dijelaskan peralatan untuk menyiasati itu Bang. Sekarang ada banyak semacam pemberitaan yang tidak sesuai fakta dan lain sebagainya yang dalam skup Kota Suku Salam. Itu bagaimana mensiasatinya? Ya, terkait memang tentang pemberitaan, tentang isu-isu negatif tentang pemerintah, ya sejauh ini kita memberikan pemahaman tersendiri kepada masyarakat, ya tetap melalui media sosial yang kita punya tadi, baik di IG, baik di Facebook, baik di website Suku Salam. Jadi ya dengan keterbatasan ini ya kita bekerja juga dengan sumber daya manusia yang terbatas pula, ya perlu memang pembenahan ke depan. Jadi mungkin melalui media juga yang kita memberikan informasi, artinya bukan kita menandingi informasi, tetapi memberikan informasi yang sebenarnya kepada masyarakat. Semacam press release ya kalau untuk iya, press release. Ini tentu saja ada program-program yang direncanakan oleh Bang Imam Faisal sebagai kadis baru yang diharap nanti bisa untuk kemudian selain membenahi juga membuat kinerja Kominfo itu lebih baik dari yang sekarang. Mungkin kami bisa tahu Bang apa saja program yang sudah dicanangkan oleh Bang Imam Faisal? Ya, tetap ya kita sebagai pelaksana perpanjangan tangan Pak Wali Kota dan Pak Wakil, bahwa kami melihat Smart City kembali ini, bahwa sejauh ini memang tidak berhenti ya, tapi agak ada sedikit mungkin faktor pendukung belum selesai. Jadi awal kami di Kominfo ya kami berkomitmen dengan pimpinan daerah bahwa kita akan melaksanakan Smart City ini minimal di awal 2022. Jadi untuk mendukung Smart City ini ya kita sudah membangun jaringan dengan pihak ketiga melalui SKPK masing-masing. Dan juga kita di perubahan ini juga sudah membuat anggaran pengadaan server. Karena berbicara tentang pemerintahan berbasis elektronik ataupun Smart City ini,
tidak terlepas dari pondasi awal. Pondasinya adalah jaringan, infrastrukturnya adalah server. Jika kedua ini sudah ada, barulah kita bisa bercerita tentang smart city. Jadi di smart city ini kita sudah awali dengan aplikasi Srikandi, aplikasi kearsipan yang terintegrasi dari seluruh SKPK dan pimpinan daerah. Mungkin insya Allah kita aktifkan aplikasi ini minimal nanti di akhir September. Jadi ini mungkin langkah awal kita untuk melaksanakan amanah undang-undang dan turunannya tentang pemerintahan berbasis elektronik. Itu yang selanjutnya kita sedang bekerja sama dengan PSRE tentang tanda tangan elektronik. Mungkin itu kita awali untuk melaksanakan visi misi Pak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota tentang pelaksanaan Smart City dan pemerintahan berbasis elektronik. Smart City nanti akan mulai diberlakukan itu pada tahun 2022. Di segmen kedua nanti kita akan coba mengulas lebih jauh soal apa sebenarnya Smart City, bagaimana cara kerjanya, kemudian apa manfaatnya untuk Kota Subuh Salam. Tetap terus bersama kami di dalam program Subuh Salam Bicara di MSTV.